perspektif kami anak muda, ada beberapa catatan yang kami lihat juga penting dibicarakan. Termasuk pertama adalah komunikasi secara politik pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan juga legislatif nampaknya ada yang tidak selesai. Itu ditandai dengan munculnya beberapa riak yang bisa kita tangkap di media saat ini, bahwa ada kelompok masyarakat yang menerima, ada kelompok masyarakat yang mendukung, sehingga yang berbahaya ketika ada gontok-gontokan yang terjadi di kampung kami. Tentu dari sisi ini kami sebagai anak muda tidak mau itu terjadi, karena pertama yang menguras sumber daya kami ini tentunya adalah pemerintah pusat. Ini secara sederhana kita tangkap seperti itu. Lalu yang bergontok-gontokan masa harus kami di bawah sebagai masyarakat yang hidup di situasi itu. Nah, sehingga dari proses yang berjalan ini saya kira harus ada komunikasi politik, komunikasi sosial yang baik antara pemerintah gitu, termasuk legislatif. Dan pada prinsipnya kita tidak menolak investasi, siapa saja boleh berinvestasi, mengelola sumber daya, tetapi pada prinsip-prinsip tertentu, misalnya lingkungan dan sosial, saya kira ini yang tidak boleh dilewatkan. Nah, kami melihat bahwa dengan hadirnya kawasan industri ini kan adalah peluang sebenarnya. Secara sederhana kami menangkap bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dalam konteks kesejahteraan. Kami juga melihat bahwa di situ ada masa depan. Gitu. Nah, tapi kalau bisa starting awalnya itu tidak seperti ini gitu. Ada banyak pihak yang tidak dilibatkan. Gitu. Seolah-olah dengan nilai investasi yang besar ratusan triliun, tapi kok ada kesan bahwa ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini yang harus dikliarkan, termasuk kami anak muda gitu. Kalau perspektifnya bahwa kawasan industri ini keuntungan bagi anak muda hanyalah menjadi lapangan kerja, saya kira itu sangat normatif. Prinsip dasarnya adalah misalnya ya, kalau kita mau meningkatkan definisi kesejahteraan bagi anak muda, ya mereka punya proses ekonomi yang independen gitu ke depan, bukan hanya sebagai tenaga kerja, karena dalam definisi tenaga kerja anak luhur timur bisa juga bekerja di Morowali. Itu kan definisi itu sudah terjawab kalau sekedar menjadi tenaga kerja. Tapi kita mau ada naik kelas lah bagi anak muda luhur timur ketika kawasan industri ini hadir. Termasuk seperti kami di KNPI, ada banyak sumber daya, misalnya bisa ditingkatkan untuk keterlibatan anak muda di Luhur Timur. Karena mau tidak mau, karena jumlahnya mayoritas, pasti yang dipakai adalah anak-anak muda gitu. Nah, sekarang kita mau siapkan SDM-nya seperti apa, sektor-sektor yang infrastruktur untuk SDM ini apa-apa saja gitu. Ini harus menjadi bagian dari pembahasan siapapun yang akan menjalankan kawasan industri ini. Nah, sekira itu poin-poin penting kami dari anak muda yang perlu juga dibahas dalam prospek kawasan industri di Luhur Timur. Saya kira itu. Kami ucapkan terima kasih ke Desa Gading Institute dan Pak Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jadi komisaris ya. Iya. Di sana masih ada yang pakai koteka. Oke. Tapi mereka dapat dividen 3% untuk di Kabupaten Mimika dan 7% untuk di provinsi. Nah, kenapa dalam pembicaraan putusan bisnis seperti ini saya kira terlalu terburu-buru. Kalau masih ada opsi yang dianggap bisa menguntungkan daerah tapi itu tidak dibicarakan. Nah, ini kan sebenarnya harus bisa menjadi bahan pembanding bahwa di daerah lain dalam proses pengelolaan sumber daya alam ada transaksi yang dianggap lebih menguntungkan daerah. Nah, ini yang saya kira juga perlu kalau kami dari pemuda sih sebenarnya lebih mendorong cara-cara seperti ini gitu kalau kita berbicara tentang sustainability. Seperti itu. Ya, setuju. Saya kira itu